Jalanan meneruskan perjalanan hijrahnya dari kota Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Pada suatu malam Rasulullah dikepung, rumahnya Rasulullah dikepung oleh kafir Quraisy Mekah. Rasulullah akan dibunuh. Kebetulan di rumah Rasulullah ada Sayyidina Ali. Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, tepatilah tempat tidurku ini dan kembalikan titipan para sahabat besok." Sayyidina Ali sudah rumahnya Rasulullah dikepung, disuruh ganti tempat tidurnya Rasulullah, seakan-akan menggantikan mati. Di situ Rasulullah, Sayyidina Ali tetap siap. Akhirnya Rasulullah keluar. Ternyata setelah keluar di situ rumah sudah terkepung oleh sebagian para penyembah berhala kafir Quraisy yang siap dengan pedang yang akan membunuh Rasulullah. Akhirnya di situ Rasulullah mengambil batu-batu kecil atau debu, dilemparkan kepada semua yang ada di luar rumah, dan sehingga mereka semua pada tidak melihat atau tertidur. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sadaqallahul azim. Kata Allah, aku adakan di depan mereka dinding dan aku adakan di belakang mereka dinding, dan aku tutup mata mereka dan kami tutup mata mereka, kata Allah, sehingga mereka semua tidak bisa melihat. Tertidurlah semua. Terus Rasulullah berjalan ke arah selatan menuju rumahnya Sayyidina Abu Bakar, mengajak Sayyidina Abu Bakar naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit, di situ ada gua, masuklah ke dalam gua tersebut. Terus Rasulullah berada di dalam gua tersebut ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ketakutan, takutnya Sayyidina Abu Bakar, bukan takut akan terbunuhnya Sayyidina Abu Bakar, akan tapi takut terbunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah tahu dengan rasa takutnya Sayyidina Abu Bakar, rasa khawatirnya Sayyidina Abu Bakar, sehingga Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma'adzunuka bi'iznan Allahu qadithukumah la tahzan innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, janganlah kau merasa takut, janganlah kau mengira kita hanya berdua saja, Allah lah ketiganya, kata Rasulullah. Jangan khawatir, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita, kata Rasulullah. Setelah Rasulullah begitu, Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah, sudah tidak takut lagi menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam gua. Adanya persembunyiannya Rasulullah dibantu oleh Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar jadi mata-mata yang selalu turun naik bukit tiap hari melihat keadaan kota Mekah. Dilaporkan kepada Rasulullah, turun lagi, naik lagi, seperti itu. Karena waktu itu Abdullah bin Abu Bakar masih kecil, masih anak-anak. Terus dibantu lagi oleh Siti Asma binti Abu Bakar. Padahal Siti Asma pada waktu itu dalam keadaan hamil 8 bulan mau masuk 9 bulan, naik turun bukit setinggi bukit yaitu yang ada di Gua Tur, di Jabal Sur itu tiap hari, bahkan kadang 2 hari sekali, 2 kali sehari naik ke atas bukit. Kalau ibu-ibu hamil 8 bulan atau 9 bulan mau nggak disuruh naik bukit 2 kali? Saya tanya ke yang hamil 5 bulan saja. Di sini ada yang hamil 5 bulan di depan saya. Mbak, disuruh naik ke atas bukit, bukitnya tinggi, bukan hanya tinggi, ya tinggi. Terus naik dua kali sehari ke sana, Mbak mau nggak? Ketawa aja, nggak jawab, hanya ketawa aja. Ya, tinggi. Nanti kita saksikan setinggi apa bukit yang di situ Siti Asma naik pada waktu itu dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil 9 atau 8 mau masuk 9.
untuk mengantarkan makanan yang dimakan oleh yang untuk Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Dan di situ kebanyakan di setiap hari yang diantarkan hanya susu kambing yang sambil digembala oleh Siti Asma binti Abu Bakar. Itulah perjalanan hijrahnya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dalam memperjuangkan Islam. Dalam memperjuangkan Islam. Segala sesuatu yang diperjuangkan oleh Rasulullah tidak pernah mengutamakan keselamatan Rasulullah sendiri, akan tetapi yang selalu dipikirkan oleh Rasulullah adalah umatku, kata Rasulullah. Umat. Bahkan Rasulullah SAW menjelang wafat, detik-detik terakhir akan wafat Rasulullah, yang diingat bukan putra dan putri, yang diingat bukan menantu-menantu, yang diingat bukan istri-istri, akan tetapi Rasulullah menyebut kalimat ummati, 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 umatku, kata Rasulullah. Umatku. Apa arti dari kalimat ummati tersebut? Kalau saya nanti meninggal, umatku akan kemana? Kalau nanti saya meninggal, umatku akan menyembah siapa? Kalau nanti saya meninggal, Islamnya umatku, Islam agamaku dan umatku akan seperti apa? Itulah yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari itu Bapak Ibu, para jamaah, para tamu Allah, kalau kita berpikir dengan perjuangannya Rasulullah dan kita bandingkan dengan perjalanan kita memeluk Islam, alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti yang sudah disinggung dari kemarin-kemarin, kita berada di Islam, memeluk agama Islam. Jadi umatnya Rasulullah tidak pernah meminta, tidak pernah request, langsung Islam, dan tidak pernah berjuang seberat perjuangannya Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur nggak? Harus bersyukur nggak, Bu? Ibu-ibu bersyukur nggak? Sudah bersyukur belum? Sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanan umrah kita ini Allah catat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadi umat Islam yang mukmin iman kepada Rasulullah, sedangkan kita tidak pernah tahu perjuangan Rasulullah, sedangkan kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, sedangkan kita tidak pernah hidup bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kita tetap iman kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk di Jabal Surbu, Bapak Ibu, di situ ada yang turun jamaah, tapi tujuannya hanya foto-foto saja, tidak naik bukit, dan bahkan bisa menyaksikan tingginya bukit tersebut saja, bisa dari dalam bus, bisa turun. Kalau turun di situ memang tempatnya di situ sangat berdebu, dan kalau turun bisa macet. Kalau sudah macet, bus kita bisa tidak bisa keluar, maksudnya karena macet bisa lama. Saya sekarang ngasih pilihan pada semua jamaah, kita bisa turun 5 menit, paling lambat 10 menit, atau kita hanya menyaksikan di atas bus. Jawab. Ini bukitnya tuh, belah kanan. Bukitnya sebelah kanan yang paling tinggi itu Jabal Sur. Yang paling tinggi yang sebelah kanan. Udah lihat ya? Ya. Sekarang saya tanya lagi, mau turun apa enggak? Turun. Sadik. وقف كمان شوية قدام، خلينا نسألها صورة. خلينا نسألها شوية، ممكن 5 دقيقة. فين نزل؟ هنا قبل الطريق ولا فين؟ لا قدام ايوه، هذا هنا بس ما في دخل جوا. ما في مخالفة. هنا وقف جنبه باص هذا. حتى هنا قدامك مو مشكلة، ما في ولا هنا استاذ عشان بعدين عسكري مرور كذا اسوي صورة هنا. تعال مصطفى.
يابا معلش يابا